Iya, hari ini sudah untuk dirumuskan untuk tanggal 25 itu terakhir dari surat edaran Bupati, sehingga masih menunggu pertimbangan teknis dan kajian teknis dari beberapa dinas terkait untuk melakukan kajian. Akan dilahirkan tanggal 1 Februari dengan keputusan yang pasti apakah ini sudah dibuka untuk destinasi wisata dan kegiatan pembatasan masyarakat untuk PPKM-nya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi untuk tanggal 25 sampai tanggal 1 bukan berarti ditutup, tapi lebih kepada pembatasan kegiatan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Sampai dengan kemarin posisi kita tanggal 24 Januari total terkonfirmasi 2341. Ini artinya apa? Artinya kalau kita hitung take rate atau angka serangan kita itu 7,32 per 1000 jiwa. Kemudian sembuh 2057, artinya tingkat kesembuhan kita 87,87%, sudah meningkat. Meskipun 2 hari terakhir ini alami penurunan, ya, tapi kita sudah mendekati 90% lagi. Mudah-mudahan ini segera meningkat lagi, sehingga karena ini penting ketika treatment yang dilakukan itu bisa membuat semakin cepat sembuh, sumber penularan di masyarakat juga cepat hilang gitu. Kemudian kasus aktif kita 243. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi untuk pembagian tempat itu mungkin di satu tempat kan? Ya. Akhirnya tahap 1 kita ada 4 tahapan ya, vaksinasi rencana Indonesia untuk tuntaskan pandemi ini. Ada 4 tahap, dan tahap 1 menjadi 2 termin. Termin yang pertama Kota Palangkaraya dan Pulang Pisau, kebijakannya seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan termin kedua kabupaten yang lain. Rancangannya Februari, mudah-mudahan Februari segera terlaksana, karena saya yakin kita semuanya menanti vaksinasi sebagai senjata ketiga ya. 4M, kemudian 3T, kemudian lanjut dengan vaksinasi. Mudah-mudahan sesegera mungkin. Tadi juga saya sampaikan di rapat koordinasi tadi, Kober akan mengambil kesempatan pertama ketika Februari nanti sudah ditetapkan, kita ambil tanggal 1 kalau bisa udah kick off gitu. Jadi langsung penyelenggaraan. Artinya tanggal 1 itu tetap karena yang memberikan arahan adalah Kementerian Kesehatan dan provinsi, karena rekan-rekan pahami harus dalam satu keserentakan. Itu yang tapi kita ambil kesempatan pertama. Itu yang tadi saya sampaikan juga. Kemudian vaksin kita sudah terima, dan itu baru hitungannya belum ada 1 dosis ya, karena vaksinasi kan 2 dosis. Insya Allah provinsi akan kirimi sampai dengan saat sebelum pelaksanaan sudah ditarget untuk memenuhi 2 dosis sekali sasaran. Jadi totalnya berapa dosis? 3.000, mestinya sekitar 3.000 lebih, 3.500-an lebih. Nah itu yang Untuk nantinya Pak, pelaksanaan itu apakah di satu tempat atau ada beberapa tempat nanti? Rancangan vaksinasi ini saya pandang baik ya disiapkan, karena nanti dikendalikan atau dikontrol oleh aplikasi. Jadi awalnya gitu, mulai dari sasaran, penetapan sasaran ditetapkan, kemudian registrasinya juga sudah. Jadi tadi ditanya sekarang apa yang dilakukan, registrasi sasaran sudah. Tahap 1 adalah nakes. Jadi sasaran sudah terregister semua. Kemudian sasaran ini nanti pergerakan ke tempat-tempat pelayanan kesehatan dikendalikan oleh sistem, gitu ya. Karena ujungnya nanti ketika sudah selesai, kan ada 4 layanan nanti. Ketika sudah selesai dia langsung dapat tiket vaksinasi, sudah selesai vaksinasi. Jadi mereka sertifikat vaksinasi. ada di beberapa tempat? Kita sudah tetapkan fasilitas kesehatan di Kota Waringin Barat ada 22 fasilitas kesehatan yang ditetapkan sebagai pelaksana vaksinasi. Sehingga sasaran nanti akan memilih melalui aplikasi, tapi kita
kita arahkan pastinya supaya merata, jadi tidak terjadi penumpukan karena pandemi juga tidak boleh kemudian melanggar protokol kesehatan. Nanti akan memilih di fasilitas Di kesehatan mana-mana aja Pak, selain rumah sakit. 18 puskesmas, kemudian 3 rumah sakit kita, ya, kemudian tambah klinik, ada beberapa klinik yang memang kita sudah visitasi, kemudian tambah satu pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan. Jadi kan ini kan 2 kali nanti Pak. Ini kan sudah dapat vaksin pertama, terus yang keduanya kapan? 14 hari berikutnya. Oh, 14 hari. Oke, interval minimalnya adalah 14 hari. Jadi 2 kali vaksin. Ya, Makasih, Pak. Sambil dibantu ini ya. Siap. Yang disinformasi, yang hoax kita. Karena ini sebetulnya kita nanti semua. Bang, kalau yang sudah terkonfirmasi sampai saat ini berapa Bang? COVID? Bang Taufik ini ngajak. Ya, jadi hari ini kita rapat evaluasi berkaitan dengan instruksi dari Bapak Mendagri keterkaitan dengan pembatasan, ya, pemberlakuan pembatasan kepada masyarakat yang seyogyanya bahwa kegiatan pembatasan itu berakhir per tanggal 25 Januari ini setelah kemarin pasca libur panjang, ya, baik itu Natal sampai Tahun Baru. Tapi karena kondisi khususnya Petoringin Barat saat ini masih dikategorikan kasus COVID ini masih cukup tinggi, ya, kita sepakatkan tadi hasil evaluasi ini bahwa kita perpanjang untuk pembatasan pemberlakuan pembatasan kepada masyarakat ini sejak tanggal 26 Januari sampai dengan nanti tanggal 1 Februari. Jadi ini berat memang saya sampaikan kepada masyarakat khususnya yang bergerak di sektor baik itu pendidikan, kemudian pariwisata, tapi ini semata-mata demi keselamatan dan keamanan masyarakat tentang penyebaran COVID-19 ini. Dan doakan mudah-mudahan juga vaksin, ya, vaksin COVID ini juga salah satu upaya pemerintah di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini segera dilakukan, dan insya Allah untuk Kobar sendiri yang sudah tersedia vaksin ini kan memang difokuskan untuk tenaga kesehatan dulu. Insya Allah mudah-mudahan di dalam waktu dekat distribusi vaksin ini segera datang dan ini bisa langsung didistribusikan kepada semua puskesmas yang ada di kecamatan, dan ini bisa dilakukan untuk masyarakat. Pelaksanaan belajar mengajar sendiri kan dia tergantung benar. Untuk obat sendiri apakah ada kecamatan itu penularannya adalah berkaitan dengan masalah pendidikan sendiri, kita saat ini sedang menunggu kajian secara teknis, ya, karena tadi yang disampaikan hasil kami juga tadi rapat hari ini akan memetakan zona-zona aman, ya, agar proses belajar mengajar ini bisa dilakukan melalui tatap muka juga, tapi dengan tentunya tetap prokes yang ketat, ya, kemudian pembatasan juga baik itu peserta didik dan juga jam operasional sekolahnya. Jadi tidak seperti yang normal, ya. Jadi ini tetap kita lakukan, tapi ini masih menunggu kajian secara teknis. Salah satu pertimbangan kenapa kita melakukan perpanjangan PPKM ini, salah satu juga tadi kendala teknis yang perlu menjadi kajian mendasar, ya, karena tidak semua wilayah di Petoringin Barat ini aman. Jadi ada beberapa. Jadi ini juga salah satu pertimbangan kenapa PPKM ini diperpanjang dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 1 Februari nanti. pariwisata sendiri gimana? Sama pariwisata seperti itu juga, sama dengan pendidikan juga, tetap kita tidak menutup, ya. Nanti ini tidak menutup tapi melakukan pembatasan, baik itu tadi jam operasional, kemudian kalau pariwisata mungkin jumlah pengunjung, ya, jumlah pengunjung yang dibatasi dengan tadi prokes yang ketat. Tokoh yang akan diberikan vaksin, apakah sudah ada nama-namanya? Sudah ada, ya. Siapa-siapa? Insya Allah kalau kemarin kita sudah koordinasi, ya, untuk nanti tokoh-tokoh, salah satunya yaitu Pak Setda, ya, kemudian Pak Kapolres, Pak Dandim, kemudian Pak Danlanut,
dan ada beberapa juga saya tidak terlalu hafal nama-namanya ya, dan juga nanti ada juga tokoh mudanya, milenialnya ya juga. Kalau mau wartawan juga boleh daftar. Ya. Bu, kalau yang sudah terkonfirmasi sampai saat sekarang, Bu, berapa jumlahnya? Untuk jumlah terkonfirmasi mungkin yang hafal dari Dinas Dinas Kesehatan ya. Ibu tidak terlalu hafal juga berapa yang sudah terkonfirmasi. Tapi tadi terakhir yang saat ini sedang kita rawat ya, yang masih dirawat di ruang di Rumah Sakit Sulmanuddin itu kurang lebih sekitar 52 ya Pak ya. 52. Ya. Mungkin kan lagi ramai dibicarakan terkait dengan bicara pemekaran provinsi Kota Waringin. Gimana Bu? Dari Ibu pribadi mendukung atau seperti apa? Ya jelas lah, yang pasti saya selaku Bupati Kota Waringin Barat sangat mendukung ya dengan adanya wacana pemekaran provinsi di Kalimantan Tengah ini, karena memang ini adalah kebutuhan ya, sebenarnya ini sangat kebutuhan. Bagaimanapun Kalimantan Tengah ini luas, Kalimantan Tengah ini 1,5 kali Pulau Jawa, tentunya butuh operasional yang tinggi di dalam membangun Kalimantan Tengah ini. Jadi dengan adanya nanti wacana pemekaran provinsi, otomatis ini akan lebih membuka aksesibilitas beberapa operasional kita untuk kemajuan Kalimantan Tengah ini sendiri. Jadi karena ini sudah kebutuhan ya, mau tidak mau, sedangkan Pulau Jawa sendiri aja ada 6 provinsi seperti itu, apalagi Kalimantan Tengah ya. Otomatis saya selaku Bupati Kota Waringin Barat sangat mendukung jika memang ini terwujud ya, tentunya ini karena memang sudah kebutuhan yang dampak dari perekonomian juga, kemudian infrastruktur tentunya akan lebih merata lah seperti itu. Sejauh ini progresnya bagaimana? Sepengetahuan ini? Ya, yang sepengetahuan saya sampai saat ini progresnya ya kemarin sudah disepakati oleh 5 kabupaten ya. Tinggal ini tindak lanjutnya lagi kepada provinsi ya, sampai sejauh mana terutama panitia pemekaran provinsi menindaklanjutinya dengan pemerintah provinsi sampai nanti ke tingkat level yang ke atas ya. Berarti ini sangat memungkinkan sekali ya, Bu, untuk pemekaran wilayah ini, Bu, untuk Ya, jadi provinsi. sesuatu itu bisa aja mungkin ya, selama yang tadi karena memang mendasarnya adalah masalah kebutuhan ya, kebutuhan bagaimana pemerataan sektor ya, ini juga peningkatan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin harapannya, Bu, kepada warga masyarakat terkait dengan masalah COVID, Bu? Himbauannya kepada masyarakat tentunya dengan kondisi saat ini tetap protokol kesehatan menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya yaitu 4M. Yang pertama penggunaan masker, kedua hindari kerumunan, kemudian yang ketiga selalu mencuci tangan, kemudian keempat menjaga jarak. Karena ini satu-satunya upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan saya mengharap bagi masyarakat jika tidak terlalu berkepentingan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, mendingan kita di rumah saja dengan ya mengontrol. Kalau memang ada pelaku usaha ekonomi itu tetap berjalan, tapi tetap protokol kesehatan yang ketat. Itu saja pesan kami. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, Mas Yani, saya lihat ini kan situasi pariwisata saat ini kan melemah nih. Nah, dengan dampak COVID ini. Nah, bagaimana Anda merasakannya untuk saat ini? Anda sebagai pelaku wisata lah. Ya. Jadi sejak Maret 2019 sampai hampir setahun ini, semua pariwisata khususnya di Kobar nih total tidak ada aktivitas. Jadi dampaknya sangat dirasakan sekali karena kita mempunyai beberapa asosiasi yang terlibat dalam kegiatan perwisata di Kobar ini. Jadi kurang lebih 1 tahun kita tidak ada pemasukan dari kegiatan wisata. Secara otomatis
kegiatan-kegiatan yang dulu kita berjalan di bulan-bulan Maret, April sampai September itu lancar, sekarang total tidak berjalan. Nah, kemarin himbauan dari Bupati sampai tanggal 25 Januari. Nah, sekarang 25 Januari tidak ada informasi lagi apakah objek wisata di Kobar khususnya Tinggi dibuka atau belum. Nah, karena kita ada beberapa agen-agen yang mempertanyakan kapan Tanjung Puting, kapan Kobar itu dibuka. Nah, jadi kuncinya adalah pemerintah daerah juga memberikan keyakinan kepada para wisatawan sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan, namun kita tetap memakai aturan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Mungkin ada sebagai gambaran win-win solusinya. Jika ini dilakukan, apa solusi-solusinya yang kira-kira tepat sebagai Anda selaku pariwisata ini, selaku pengguna pariwisata? Artinya begini, kita membuka suatu objek destinasi juga harus memikirkan harusnya orang itu sehat dulu. Kalau kita tidak sehat, tidak bisa melakukan pekerjaan. Artinya begini, sehat, ekonomi berjalan. Nah, solusinya apa? Pemerintah daerah tetap mengontrol kegiatan wisata ini dengan aturan